Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Fitri. Di sini saya sebagai dokter dan rekan saya yang bernama. Saya Sylvia sebagai asisten dokter Neng. Saya Nita Resti sebagai perawat. Saya Nurani Kupalang sebagai perawat. Saya Rohana sebagai perawat. Saya Naomi Rabela selaku edukator. Saya Fatinia sebagai apoteker. Saya Zaini sebagai ibu hamil. Saya Andrian sebagai suami ibu hamil. Di Rumah Sakit Harapan Bunda ada poli kandungan, di suatu poli kandungan ada dokter kandungan, perawat 1, perawat 2, perawat 3, perawat 4, dan DUK ATWR bertugas di sebuah poli kandungan yang ada di Rumah Sakit Harapan Bunda. Pagi dokter. Pagi Sus, udah siap bertugas hari ini? Siap dong dokter. Baiklah Sus. 30 menit kemudian, datanglah sepasang suami istri yang hendak mendaftar diri untuk kontrol kehamilan. Pagi Sus. Pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Begini Sus, saya mau kontrol kandungan dengan USG kandungan saya Sus. Maaf Bu, kontrol sebelumnya dengan dokter siapa ya? Dengan dokter Neng Sus. Baik Bu, tunggu sebentar ya, saya daftarkan terlebih dahulu. Terima kasih Sus. 5 menit kemudian, Ade Amien memanggil pasien. Kepada Nyonya Zaini. Iya saya. Ibu, silakan masuk ke poli kandungan ya, di sebelah kanan, dan ini formulirnya. Baik Sus, terima kasih. Permisi Sus. Silakan masuk Pak, Bu. Tunggu sebentar ya. Boleh saya lihat formulir dan buku kontrolnya? Oh ini Sus. Oke Pak, terima kasih ya. Ini dok. Nyonya Zaini, Pagi Dok. pagi ini kita ada jadwal kontrol ya Bu ya. Udah usia kandungan keberapa Bu? Udah 28 minggu Dok. Ibu ada keluhan apa? Akhir-akhir ini saya merasa tensi saya tinggi Dok. Saya juga merasa pusing Dok. Seperti itu ya Bu ya. Mari Bu, saya tensi terlebih dahulu ya. Iya Sus. Tensi ibunya tinggi, 160/100. Gimana ya untuk nutrisi istri saya supaya tercukupi asupannya, Dok? Baiklah Pak, sebelum saya jelaskan, di sini saya akan menampilkan video edukasi. Silakan ditonton sebentar ya Pak, sembari saya akan menyiapkan alat USG. Halo Sobat Sehat, di sini saya akan mencoba menjelaskan apa itu pengertian dari kehamilan di trimester ketiga saja, pola-pola nutrisi yang harus dicukupi oleh ibu hamil pada saat trimester ketiga. Nah, perlu diketahui bahwasanya trimester ketiga itu adalah usia kehamilan yang berlangsung dari minggu ke-28 sampai minggu ke-40. Nah, pada saat di trimester ketiga ini akan ada banyak tantangan fisik dan emosional yang mesti ibu hamil untuk hadapi, dan juga dari masa trimester ketiga ini merupakan dari perkembangan bayi yang sudah dianggap yang cukup matang, dan pada akhir minggu ke-37 adalah merupakan waktu untuk menunggu bayi itu lahir. Nah, nutrisi apa saja yang harus dicukupi? Sebelumnya kita harus tahu nutrisi yang baik itu seperti apa sih? Nah, nutrisi yang baik itu merupakan kebutuhan yang sangat penting dan esensial untuk pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini juga berpengaruh pada masa kehamilan ibu di trimester ketiga yang berguna untuk membentuk dan memelihara kesehatan di masa kehamilan dan proses melahirkan.
Nah, di sini ada kebutuhan-kebutuhan nutrisi yang harus ibu hamil cakupi. Yang pertama ada asam folat, kolin, dan DHA yang sangat penting untuk ibu hamil pada saat trimester pertama dan ketiga. Lalu ada zat besi, vitamin C, serat, asam lemak omega juga sangat diperlukan untuk kehamilan pada trimester kedua. Karena pada trimester ini janin sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang paling penting pada saat trimester ketiga, ibu hamil ini membutuhkan banyak nutrisi untuk menyiapkan yang namanya persalinan. Konsumsi kebutuhan karbohidrat dan lemak yang menandai untuk penambah sumber tenaga saat dilangsungkannya persalinan. Nah, dari beberapa nutrisi tersebut, maka ibu hamil akan mengalami yang namanya kenaikan berat badan. Berapa sih berat badan normal pada ibu hamil? Di sini normalnya itu rata-rata kenaikan BB-nya di trimester kedua dan 3 itu per minggunya adalah 0,35 sampai 0,50 kilogram per minggunya. Jadi lewat di atas dari situ sudah termasuk di bawah. Jadi kalau kurang dari situ berarti dia sudah obesitas. Nah, pantangan apa saja yang harus dihindari oleh ibu hamil yang ada riwayat hipertensi? Yang pertama itu adalah makanan yang tinggi garam, karena garam sebagian besar adalah mineral natrium yang dapat memicu menaikkan kadar darah tinggi dari ibu hamil tersebut. Nah, apabila kadar darah tinggi itu naik, otomatis resiko dari praeklamsia berat itu pun kemungkinan besar terjadi. Lalu ada makanan mengandung lemak. Selanjutnya ada makanan tinggi gula yang dapat menyebabkan ibu hamil itu bisa obesitas, hipertensi. Lalu minuman-minuman yang beralkohol. Dan juga dampak dari minuman beralkohol ini dapat mengurangi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang dikandung oleh ibu tersebut. Nah, hidup sehat apa saja sih yang harus diterapkan? Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana untuk kebugaran ibu pada saat trimester ketiga. Nah, kegiatan yang bisa dilakukan adalah senam ibu hamil. Di sini manfaat dari senam hamil pada saat trimester ketiga itu dapat mengurangi insiden seperti kelahiran prematur, kelahiran sesar, penambahan berat badan yang berlebihan, lalu ada diabetes, serta berat badan lahir yang sangat rendah pada saat melahirkan. Dan juga senam hamil ini bagus untuk menjaga kebugaran jasmani ibu tersebut, mengurangi nyeri punggung bawah, mengelola gejala depresi dan kecemasan, lalu ada mengurangi stres, serta membantu mempercepat pemulihan pasca persalinan. Di sini ada beberapa gerakan yang mudah dan aman untuk dilakukan oleh ibu hamil pada saat trimester ketiga. Yang pertama ada kagel, bisa kita perhatikan dari gambar, lalu ada jalan kaki. Jalan kaki ini mudah juga dilakukan setiap paginya secara rutin supaya ibu tersebut bisa mendapatkan relaksasi suatu keadaan. Lalu ada posisi jongkok, posisi yang sangat mudah dilakukan dan aman juga yang dapat melatih otot-otot pinggul ibu tersebut. Lalu memiringkan pinggul ke kanan dan ke kiri, seperti contoh yang ada di gambar. Selanjutnya ada pose Tyler, itu kita menyentuh jari kaki. Lalu ada berenang, ada mengangkat beban, di mana tujuan mengangkat beban tersebut supaya melatih ibu tersebut nantinya pada saat sudah melahirkan, ibu tersebut tidak kaku lagi untuk menggendong bayi gitu. Jadi yang terakhir itu ada pilates. Nah, di sini kita cukup menggerak-gerakkan pinggul kita bagian bawah supaya kita tidak terkejut nantinya untuk pasca melahirkan karena otot-otot paha kita itu sudah kuat seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dari tayangan slide saya ini dapat berguna dan bermanfaat untuk ibu hamil pada saat trimester ketiga. Terima kasih. Dok, saya suka mengonsumsi garam. Bagaimana ya, Dok? Boleh, Bu. Nanti dikurangi ya, Bu, pemakaian garamnya.
Kan di situ tadi menjelaskan ada zat besi. Kira-kira makanan apa yang bisa dikonsumsi oleh istri saya, Dok? Istri Bapak harus memakan makanan yang bergizi, contohnya seperti daun bayam, jagung, buah alpukat, buah jeruk, terus yang lebih penting tuh kulit kentang. Terus ibunya harus istirahat yang cukup, harus menghindari makanan yang hipertensi naik, contohnya kayak sate kambing. Baiklah Bu, ayo kita USG dulu Bu. Bayinya sehat Bu, gerak-gerak. Ini ada obat saya resepkan ke apotik. Sehat-sehat ya Bu. Tolong diantar ke apotik Bu resepnya Bu. Baik, Dok. Bu, ini resepnya. Ya, tunggu sebentar ya, Bu. Ya, Bu. Nyonya Zaini, Iya, sayang. Ibu ini ada obat vitamin sama hipertensi ya, Bu. Nanti diminum 3 kali sehari setelah makan ya, Bu. Sama ada obat penambah darah ya, Bu. Baik, terima kasih. Nanti bayar ke kasir ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Ibu, ini total pembayaran obatnya berapa ya? 180.000 Bu totalnya. Ini, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kami dari kelompok 3 telah selesai menampilkan roleplay pelayanan nutrisi di poli kandungan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.